Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat badan, sehingga pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali. Wabil khusus kemarin mungkin kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, dan setelah hari raya Idul Fitri saya juga secara pribadi alhamdulillah siang ini bisa kembali bersilaturahmi dengan seluruh para saudaraku, keluargaku, para jamaah semua di tempat yang sangat berkah dan mulia ini. Dan mudah-mudahan ini mungkin pengajian pertama kita mungkin setelah hari raya Idul Fitri, dan pastinya atas nama pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan pastinya kita berdoa bersama mudah-mudahan ibadah puasa kita kemarin, sholat tarawih dan berbagai amal ibadah di bulan suci Ramadan kemarin, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, para jamaah sekalian, saudaraku yang sama-sama saya hormati, untuk kajian kita pada saat ini mungkin saya akan menyampaikan kaitan dengan, karena ini masih di bulan Syawal mungkin ya, di tanggal 13-an mungkin, sekarang 12 Syawal mungkin sekarang ini. Jadi kita masih dalam suasana, kalau di luar kita ada istilah halal bihalal mungkin gitu ya, halal bihalal. Yang jelas di momentum bulan Syawal setelah Ramadan dan Idul Fitri kemarin, yang pertama pastinya buat kita ada satu doa mungkin ya yang sudah masyhur, kita maklum bersama, dibaca di hari raya Idul Fitri. Biasanya setiap kita berlebaran ada doa, tapi mungkin kadang ini tidak dianggap doa mungkin ya, mungkin masyarakat kita lebih mengenalnya ucapan lebaran mungkin ya, yaitu kalimat minal aidin wal faizin gitu ya. Itu biasanya dilanjutkannya dengan mohon maaf lahir batin gitu ya. Padahal itu doa, itu tuh kalimat doa sebetulnya, doa di hari Idul Fitri gitu ya. Jadi lengkapnya Allahumma ja'alna gitu minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami dari kelompok orang-orang yang kembali, aidin berarti ya kembali, wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Jadi berarti ada dua doa yang kita pinta di hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Satu, kita pengen jadi orang-orang aidin. Yang kedua, kita pengen jadi orang faizin. Aidin itu yang kembali. Kalau faizin adalah orang yang beruntung atau yang berbahagia. Nah, itu dua doa yang kita pinta di hari raya Idul Fitri. Yang pertama, kenapa kita pengen kembali? Kembali kemana? Maksudnya kan begitu ya. Kembali kemana? Pengen menjadi orang-orang yang dikembalikan oleh Allah. Orang yang kembali, pertanyaannya kembali kemana? Salah satunya ya dalam hadis kan dikatakan, orang yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah, dengan iman, maka nanti dia keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Kan begitu ya. Sepengetahuan kita, bayi yang lahir dari orang tua itu keadaannya seperti apa? Bayi orok yang baru lahir itu, yang kita tahu keadaan bayi itu seperti apa? Satu, tidak punya dosa, pastinya itu ya. Berarti kita keluar dari Ramadan pengen semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ya. Makanya kan ada doa Lailatul Qadar ya di Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa disebut doa Lailatul Qadar. Jadi sahabat bertanya kepada Kangjeng Nabi, ya Rasul, kalau nanti
aku dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Kan itu ya, kata Nabi, baca aja doa yang tadi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya apa itu? Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, afuwun itu pemaaf. Jadi ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, gitu ya. Enggak ada lagi zat yang paling pemaaf kecuali Allah. Selain itu tuhibbul afwa, Allah mah sangat cinta, sangat resep, sangat suka memaafkan. Nah ini ya, selain Allah itu pemaaf dan Allah mah suka memaafkan. Ini yang paling berat nih buat kita ini ya. Paling berat-beratnya hidup maafin kesalahan orang lain. Lu belum sujud mah, tar dulu. Nah, kita kalau udah kesal, sakit hati sama orang kan begitu ya. Lu belum sujud di kaki gua mah, entar dulu dah. Marah gua bisa diperpanjang. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, sampai 2 lebaran sama saudara. Kagak lebaran ya. Gara-gara pernah sakit hati. Jadi memaafkan itu berat banget dah itu. Sulit banget memaafkan itu. Paling berat, susah. Apalagi memaafkan dengan sendirinya. Kadang udah dipinta maaf aja kita masih susah memaafkan, gitu ya. Apalagi ngemaafin gak dipinta mah, itu mah susah banget dah gitu ya. Kadang udah dipinta aja masih ada syarat gitu ya. Kita masih ada syarat gitu ya. Tapi Allah mengajarkan, mencontohkan kepada kita, Allah nggak begitu. Sebanyak apa aja dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan, kalau kita mau minta maaf, dimaafin. Karena Allah itu afuwun, maha pemaaf, tuhibul afwa. Maka kita minta, fa innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Nah itu doa kita ya. Fa'fu anna, maafkan kami. Itu doa kita ya. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ya Karim, wahai Allah yang maha baik. Itu doanya ya. Fa'fu anna, kita minta maafkan. Karena gini para jamaah, orang nih kalau udah benci, orang kalau udah gedek, orang kalau udah kesal, jangankan keburukan kita, kebaikan kita buruk, gitu ya orang tuh ya. Orang kalau udah kesal sama kita, jangankan kejelekan kita, kebaikan kita aja di mata dia jelek, udah nggak ada bagus-bagusnya ya. Kalau orang udah benci sama kita. Sebaliknya, orang kalau udah suka sama kita nih, orang kalau udah suka, jangankan kebaikannya, kentutnya aja wangi, kan itu ya. Wangi kentutnya juga. Jangankan aib kita, dosa kita, jangankan kebaikan kita, kesalahan kita aja baik di hadapan orang kalau orang udah suka sama kita. Kan gitu ya, hidup mah ya. Artinya apa? Berarti modal pertama yang harus kita dapatkan adalah ridhonya seseorang, maafnya seseorang. Karena kalau orang udah mau maafin kita, udah nggak ngeliat dosa, udah nggak ngeliat. Pokoknya sebanyak apa aja dosa dan kesalahan kita diampunin. Ini tiket termahal ya. Salah satunya yang harus kita dapat dari Allah, maksudnya gitu ya. Kita pengen dapat ampunan, maaf dari Allah. Ngomongin dosa mah yang kita kerjaan kita bikin dosa kan gitu ya. Ngomongin tobat, siapa di antara kita yang bisa tobat? Sekalinya tobat istighfar juga, istighfarnya harus diistighfarin lagi kan begitu bahasanya ya. Taubatnya udah susah, taubatnya udah berat, sekalinya kita mau taubat, sholat taubat ke istighfar, tahu nasuha, tahu enggak, kita kan begitu ya. Jadi susah untuk taubat, susah. Nah, maka nggak ada lagi cara kita untuk meraih ampunan Allah ya kecuali bagaimana Allah bisa memaafkan kita walaupun kita tukang bikin dosa, walaupun kita taubat kagak bener, tapi kita pengen Allah maafin kita. Nah gitu. Nah, ini yang mahal. Makanya kita mintanya fa'fu anna, minta dimaafkan. Maka kata Nabi, orang yang keluar dari bulan Ramadan itu kayak bayi yang baru dilahirkan. Yang pertama apa?
nggak punya dosa. Kenapa dia nggak punya dosa? Karena di Ramadan kemarin kita udah dimaafkan oleh Allah. Nah gitu ya, harapan kita itu yang pertama. Mudah-mudahan ya Allah, di hari lebaran sekarang, di Syawal sekarang, kami semua dimasukkan kepada kelompok aidin, orang yang kembali kepada kesucian tanpa punya dosa dengan puasa Ramadan yang kemarin kita telah laksanakan. Nah, itu yang pertama, kita minta begitu ya. Kedua, apa keadaan bayi yang baru lahir? Ini sebelumnya udah pernah dibahas ya, bahwa bayi yang baru lahir itu kata Nabi dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Nah ini udah kita pernah bahas ya. Jadi keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Bukan nggak punya dosa. Nah ingat-ingat ya, fitrah itu bukan nggak punya dosa. Secara logika mana ada bayi baru lahir udah punya dosa? Di mana bikin dosanya? Nggak masuk ya, nggak logis ya. Jadi hadis itu bukan nggak punya dosa. Fitrah di situ di dalam Quran dikatakan zalikat dinul qayyim, adalah orang yang sudah beragama benar, beragama lurus kepada Allah. Itu disebutnya orang udah dalam keadaan fitrah ya. Makanya kemarin ya di sebelum lebaran kan ada zakat ya, namanya zakat fitrah. Nah itu kan itu ya, ada zakat fitrah. Nah itu menjakati badan kita, menjakati diri kita dalam rangka fitrah kita supaya bersih kembali. Apa itu fitrah? Agama. Gitu ya. Jadi berarti kita ingin dikembalikan di bulan Syawal ini, di hari lebaran ini, kepada fitrah kita, kepada agama kita lagi. Gitu. Pengen diberikan kekuatan dalam beragama. Kenapa? Karena kemarin di Ramadan kan pendidikannya banyak banget yang kita dapat. Lagi puasa kemarin tekannya ada pendidikan sabar, ada pendidikan ikhlas, banyak deh ya, ada pendidikan ibadah, ada pendidikan menjaga pola makan, disiplin, banyak banget deh. Itu semua kan dalam rangka untuk menjaga fitrah kita, agama kita supaya bagus lagi, direpres, diperbaiki. Nah gitu ya. Itu pendidikan-pendidikan di bulan Ramadan. Nah itu yang kita dapat ya. Nah maka dari doa yang pertama kita pengen digolongkan orang yang kembali, yang aidin, isinya dua berarti ya. Satu, kita pengen diampunin dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kita pengen dikuatkan agama kita, iman dan Islam kita. Jadi gitu ya. Itu isi doa aidin. Kedua, isi doanya adalah faizin. Kita pengen jadi orang-orang yang beruntung, faizin itu ya. Wal faizin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Ini sebetulnya otomatis. Kalau orang sudah dikembalikan oleh Allah menjadi orang yang gak punya dosa dan agamanya kuat, maka secara otomatis dia bakal meraih faizin. Udah begitu itu ya, udah otomatis. Pasti orang itu bakal bahagia. Nah, tinggal yang harus kita pahami, dipelajari bersama adalah esensi dari puasa Ramadan kemarin. Apa tujuan Allah mewajibkan kita puasa Ramadan? Di ayat yang sudah maklum ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Kan itu ya. Takwa apa? Dua kriterianya ya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nah ini PR kita nih ya setelah Ramadan. Bagaimana kita memperkuat ketakwaan kita. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan
Itu komponen takwa ya. Jadi disebut takwa itu ada dua. Satu, harus bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, harus bisa meninggalkan larangan Allah. Hanya permasalahannya, dalam dua komponen ini mana yang menjadi skala prioritas. Nah ini ya para jamaah ya. Ini supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa, menerapkan, mengamalkan, mengaplikasikan dari dua komponen takwa itu, mana yang harus menjadi skala prioritas. Kan ada dua ya, takwa, melaksanakan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Nah, kira-kira yang mana dulu gitu ya? Kalau dua-duanya mah sempurna dan itu berat. Perintahnya dilaksanakan, larangannya juga ditinggalin, itu sempurna, kayaknya berat ya. Jadi kita mah satu-satu aja. Kalau mau satu-satu, mana yang harus menjadi skala prioritas? Mana yang paling penting? Ini udah sempat dibahas juga ya. Lebih baik melaksanakan perintah Allah, ngeduluin melaksanakan perintah Allah, atau meninggalkan larangannya? Kali ya, masih ada yang ingat kali gitu ya. Dalam takwa ya, bagusan mengutamakan melaksanakan perintah Allah atau bagusan mendahulukan ninggalin larangan Allah? Ya, ninggalkan larangan. Ini jangan sampai lupa ya, karena ini nanti kan harus diaplikasikan gitu ya. Kalau salah kan jadi acak-acakan ya. Nah, ini diambilnya dari pelajaran Imam Ghazali dalam masalah ilmu kesehatan ya, yang sering disampaikan. Orang sakit yang pengen sehat cuma dua yang harus dilakukan. Satu, minum obat. Yang kedua, menjaga dari pantangan. Udah gitu doang ya. Orang kalau pengen sehat begitu ya, obatnya diminum, kemudian pantangannya dijaga. Kalau dua-duanya dilaksanakan sempurna. Obatnya diminum, pantangannya dijaga. Wah, orang hebat, itu cepet sehat orang kayak begitu mah ya. Tapi kan jarang yang kuat. Apa ini penyakitnya? Gula. Penyakitnya gula, diabetes. Obat diminum, minum. Berobat rajin. Ya cuman itu, teh pucuk, panta, teh manis nggak mau berhenti. Ya susah ya. Susah. Kan pantang teh berat banget ya. Nasi putih udah nggak boleh, orang yang diabetes udah nggak boleh, harusnya nasi merah. Tapi kan nggak kuat, ya tetap aja kita makan nasi putih. Obat mah obat, pantangannya dilanggar, itu sembuhnya sulit. Maka kata Imam Ghazali, daripada obat diminum pantangannya dilanggar, mendingan juga nggak usah minum obat, tapi pantangannya kamu jaga. Nah itu yang bikin orang sehat begitu. Kalau sakit nggak usah berobat, pantangnya aja dijaga, sehat, sembuh pasti. Nah begitupun dalam takwa kata Imam Ghazali, nggak usah kita memprioritaskan mengerjakan perintah-perintah Allah, nggak usah terlalu maksimal lah untuk hal yang itu. Maka kata Imam Ghazali, udah aja kita mau fokus menjaga larangan-larangan Allah udah. Jadi ngerjain perintah Allah mah secukupnya aja. Sholat 5 waktu, udah segitu ya. Kalau mau tahajud 2 rakaat, udah 2 rakaat aja, nggak usah pengen banyak-banyak dulu. Kalau pengen tadarus sehari, nggak usah sejud-sejud dah, tadarus mah selembar 2 lembar aja sehari. Jadi nggak usah terlalu dimaksimalin di situ mah. Yang harus kita maksimalin mah bagaimana diri kita tidak melakukan pelanggaran agama. Nah itu aja. Karena nanti dari situ agama kita sehat, gitu kata Imam Ghazali. Ini kalau dibalikin nggak sembuh. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa Senin Kamis rajin, duha rajin, tadarus rajin, ngomongin orang kagak berhenti, nyakitin orang kagak berhenti, wah nggak bakalan sembuh orang agamanya kalau begitu kata Imam Ghazali. Mendingan kayak tadi, ibadah mah biasa-biasa aja, tapi kalau untuk urusan larangan dijaga banget sama dia. Nah ini yang bakal sehat agama mah katanya begitu. Itu ya. Jadi dari esensi puasa mencetak manusia menjadi orang yang bertakwa, hati-hati jangan sampai salah dalam pengaplikasian takwa itu sendiri ya. Takwa terdiri dari 2 komponen, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi yang menjadi skala prioritas kata Imam Ghazali, lebih baik kita utamakan menghindari segala larangan-larangan agama daripada melaksanakan perintah-perintah agama. Nah, itu baru orang benar nanti kalau begitu agamanya. Terakhir,
Jangan lama-lama ya kalau ngaji pertama mah itu ya. Udah mah ada yang main bola kan di luar ya. Jadi kita ngaji jangan lama-lama. Terakhir satu lagi. Lebaran. Satu yang kita dapat ya di lebaran itu ya, kebahagiaan. Gak ada kayaknya yang paling senang-senangnya hati kecuali ketika hari lebaran. Dan itu menjadi dambaan. Wah, apapun yang terjadi di lebaran meresep aja gitu ya. Kayak kemarin saya mudik dari Bekasi ke Tasik, istri kan orang Tasik. Oh itu kan macet luar biasa ya. Wah itu macet itu bisa biasa ke Tasik 6 jam, kalau lebaran bisa 12 jam gitu ya karena macet. Tapi nggak ada ceritanya ya orang macet mudik kesel, nggak ada. Enjoy aja itu macet ya, tawa-tawa aja. Kenapa? Karena lagi lebaran. Jadi semua pahit-pahit hilang kalau lagi lebaran. Kenapa? Karena seneng, udah kebayang segala-galanya, ketemu keluarga, jalan-jalan ke Pangandaran, udah dah gitu ya. Udah seneng banget gitu ya. Jadi hilang udah, kesel apa juga hilang, lebaran ya. Kita orang awam, iman yang masih lemah, merasakan bahagia lebaran itu ketemunya setahun sekali, Idul Fitri doang ya. Tetapi bagi orang ahli-ahli Allah, orang yang udah pada kenal dan sampai kepada makom-makom ilahiyah, lebaran itu bukan Idul Fitri ternyata mereka. Di dalam tasawuf dikatakan lebarannya mereka nih ya, lebarannya Arifin ya. Nah ini secara teori dulu kita pahami walaupun kita belum bisa ngamalin. Nah mudah-mudahan nanti kalau teorinya udah dipahamin kita amalin supaya kebahagiaan kita bukan cuma lebaran Idul Fitri. Kita pengen kan begitu ya, kayak para Arifin dah kan gitu ya. Apa lebarannya Arifin? Dalam tasawuf dikatakan wurudul pakoti a'yadul muridin. Jadi ternyata lebarannya orang-orang Arifin mah adalah ketika wurudul pakoti a'yadul, a'yad itu id itu kan lebaran ya, jamannya a'yad. Jadi lebarannya para Arifin itu ketika wurudul pakot, ketika datangnya berbagai masalah, datangnya berbagai ujian dan musibah. Ini udah diomongin ke kita, kagak ngerti gitu ya, gimana ya? Kok lebaran itu dapat musibahan gitu ya? Aneh buat kita mah ya. Ini lagi-lagi ya kelasnya Arifin ini ya. Ya tapi ini bukan sesuatu yang mustahil. Itu mah mereka, kita mah kayaknya jauh. Enggak. Kita juga harus bisa kan itu ya. Karena ini bisa kalau diupayakan. Paling enggak pertama kita pahami teorinya dulu ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jadi ternyata para Arifin mah merasa bahagianya itu, merasa lebaran itu kalau lagi dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah. Kita lebaran Idul Fitri itu bahagia kenapa? Duit punya kan gitu ya, sama keluarga ngumpul, ya wajar bahagia kan gitu ya. Karena ada dorongan itu kan gitu ya, materi. Kalau Arifin tidak, mereka bahagia itu kalau lagi diuji sama Allah. Ini kenapa jadi begini? 180 derajat beda nih sama kita gitu ya. Kenapa mereka jadi bahagia begitu? Itu ternyata didapatnya di dalam pemahaman ikhlas. Di dalam pemahaman ikhlas. Ini udah disampaikan juga ya. Ikhlas itu kan 3 ya. Ikhlas itu ada 3 tingkat kan ya. Yang paling bawah ikhlas itu tarku syakwa, tidak pernah mengeluh. Orang ikhlas paling bawah kan begitu ya. Paling rendah-rendah, paling jelek-jeleknya ikhlas itu orang tidak pernah ngeluh. Tarku syakwa, nggak pernah ngeluh. Dikasih ujian, musibah, balai kayak apa geng, nggak pernah ngeluh, nggak pernah curhat, nggak pernah bilang, nggak. Kenapa? Karena kalaupun kita curhat ke orang, bilang ke orang, orang nggak bakal bisa nyelesain masalah kita, nggak ada. Kenapa? Karena masalah itu datang dari Allah, berarti solusinya juga datang dari Allah. Terus ngapain kita bilang-bilang ke makhluk, bikin status segala macam? Nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Nambah-nambah masalah doang. Kita kalau bilang nih sama orang tua ada masalah, emang apa yang terjadi? Orang tua kita nyelesain masalah kita kan enggak. Yang ada tambah beban pikiran orang tua doang kan gitu ya. Makanya nggak ada manfaatnya tuh ngeluh ke makhluk, nggak boleh. Harus ngeluh, kalau mau ngeluh kepada siapa? Ya kepada yang ngasih masalahnya. Tetapi ingat, Allah nggak pernah bikin masalah, ingetin.
Inna ma'al usri yusro. Dua ayat itu diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusro. Artinya apa itu? Inna ma'al usri yusro itu artinya apa? Di balik kesulitan ada kemudahan kan gitu ya. Inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan ada. Pernah nggak Allah bilang di Al-Quran, di balik kemudahan ada kesulitan? Pernah nggak? Ada nggak ayat yang dijelasin begitu? Di balik kemudahan ada kesulitan, ada nggak ayat begitu? Nggak ada. Kenapa? Allah nggak pernah bikin sulit hamba, nggak. Allah hanya membuat solusi. Allah hanya membuat penyelesaian masalah. Nah itu yang Allah buat kita. Terus yang bikin masalah siapa? Kita yang bikin masalah. Allah mah nggak pernah bikin masalah, nggak pernah. Atau ada lagi di ayat lain, Iza maritu fahuwa yasfin. Di Quran begitu ya. Kalau kamu sakit, maka aku yang akan menyembuhkan, kata Allah gitu ya. Jadi berarti Allah bikin penyakit apa bikin kesembuhan? Sembuhan. Ada nggak di Quran Allah bikin sakit? Nggak ada. Nggak ada. Terus yang bikin sakit siapa? Kita lah. Ngapa itu dia? Mah. Ngapa itu dia? Migrain. Ngapa itu dia? Gula, darah tinggi. Emang apa? Dianya yang bikin penyakit sendiri, dianya. Udah tahu pagi-pagi belum kena apa-apa, kok udah makan sambal kan gitu. Udah tahu gulanya tinggi kok teh pucuknya nggak berhenti sama ekstrajon sama energen misalnya Pak. Kita yang bikin penyakit itu. Allah mah nggak pernah bikin penyakit, Allah mah bikin kesembuhan. Wa iza maritu bahwa yasfi. Kalau kamu sakit maka kata Allah aku yang akan menyembuhkan. Jadi ngapain juga kita harus keluh kesah, toh masalahnya juga kita yang bikin, dan yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Maka minta ke Allah. Kalau mau ngeluh kita ke Allah. Yang pertama itu ya, sabar paling bawah, tidak pernah ngeluh. Kalau mau ngeluh ke Allah aja udah. Jadi berhenti ya. Belajar jadi orang sabar, kita berhenti begitu dulu ya. Jangan banyak ngomong, apa-apa diomongin mulu ke orang. Jangan. Ngapain sih ngomong mulu ke orang gitu ya? Jangan. Kalau mau diomongin makan kebaikan. Pabini mati robbika fahadis gitu ya. Terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Nah itu kan perintahnya begitu di Quran ya. Kalau mau dikasih tahu mah urusan nikmat, yang enak-enak baru kasih tahu sama orang. Kalau yang pahit-pahit mah telan aja sendiri gitu kan. Dapat duit ngomong tuh sama orang, badan sehat ngomong tuh sama orang, anak ranking 1 ngomong tuh sama orang. Tapi kalau anak badar, bini kabur, yang dibayar utang kagak bayar, nggak usah ngomong gitu. Telan aja sama kita gitu ya. Jadi kalau kata Allah yang mau diomongin mah yang baik-baik aja, baik-baik aja. Tapi jangan sembarangan ngomong nikmat ke orang ya. Nanti ada penyakit ain. Nah ini juga perhatiin juga ya. Jangan sembarangan ngomong kenikmatan kepada orang. Lihat dulu. Siapa nih lawan bicara kita? Kira-kira nggak bagus mah jangan. Karena nanti jadi penyakit ain. Kita ngomongin kebaikan dia sirik. Nah ini bahaya. Gitu. Jadi kira-kira dia belum siap ya nggak usah ya. Alhamdulillah objekan saya kemarin meledak itu 10 juta gitu ya. Nah, ngomongin tuh sama depan temen kagak kuat nerimanya. Udah gitu kita salah ya. Kita ngomong doang kagak ngasih duit. Nah ini bahaya juga ya. Ngomong doang objekan meledak 10 juta kali ngasih samsu sebungkus kagak. Nah ini juga bahaya kan itu. Jangan ya ngasih tahu ya kasihlah gitu ya. Uang dengar gitu. Jadi lihat dulu nih yang lawan bicaranya siapa. Walaupun kenikmatan itu harus dibicarakan. Namanya tahadus binikmah gitu ya. Jadi jangan yang pahit-pahit udah jangan diomongin, jangan dikeluh kesahkan. Terima karena itu salah kita sendiri. Yang itu ya. Dan yang bisa menyelesaikan masalah kita kan cuma Allah. Bilangnya ke Allah aja kita. 2. Ini kenapa para arifin bisa nerima takdir buruk, nerima musibah, ujian, balai ya. Nah, dari ikhlas nanti belajarnya. Kedua, ikhlas tingkat kedua ini rada bagus ya. Yang kedua adalah warido bil makdur. Ridho terhadap takdir. Yang kedua. Orang ikhlas yang kedua yang rada bagus adalah orang yang selalu ridho terhadap takdir. Takdir itu apa? Ketetapan yang sudah terjadi. Ingat ya. Ada kodo, ada kodar. Beda ya.
Ada kodo, ada kodar. Kalau kodo, perencanaan Allah yang belum terjadi dan masih bisa dirubah, namanya kodo. Itu semua ditulis di Lauh Mahfuz. Setelah ngaji atau besok, apa yang terjadi besok kan kita mah kagak tahu ya. Padahal di Lauh Mahfuz dalam kodo Allah udah ada, udah ditulis rapi sebelum kita ada di dunia. Sebelum alam semesta diciptakan, kodo Allah udah beres, udah ditulis semua di Lauh Mahfuz. Allah mau bikin manusia berapa, bikin si Jain misalnya, umurnya berapa, jodohnya siapa, anaknya, nanti ke surga apa ke neraka, itu sudah rapi semua di kodo Allah. Ini kita ya, kita nanti matinya di mana, udah ada semua sebetulnya dalam kodo Allah. Itu masih bisa dirubah nggak? Masih. Kodo masih bisa dirubah. Makanya kita disuruh ibadah, disuruh ngedoa, disuruh sodako. Nah, itu teh mudah-mudahan kalau ada kodo yang buruk dirubah dengan itu, mudah-mudahan gitu ya. Walaupun Allah mau ngerubah mau enggak itu makan hak prerogatif Allah ya. Ya kita mah ikhtiar aja, maksudnya gitu ya. Itu kodo. Tapi kalau kodar, kalau takdir nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena udah terjadi ya. Kayak sekarang nih, ini takdir kita nih ya. Ini takdir kita ngaji. Kita marah ke Allah, kita protes ke Allah, nggak mau ngaji, saya pengen main bola, main futsal, nggak bisa. Ini udah jadi takdir kita, nggak bisa dirubah. Orang sabar, orang yang selalu nerima takdir Allah. Takdir ada berapa? 2, nggak banyak. Takdir mah cuma 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, udah segitu doang takdir mah. Kehidupan dan kematian. Di Qur'annya begitu ya, hidup dan mati. Itu cuma 2 takdir. Itu adalah gambaran dari takdir baik dan takdir buruk. Hidup gambaran takdir baik, mati gambaran takdir buruk. Tapi dua-duanya baik. Nah, ini harus dicatat ya. Wa ma khalaqta haza batila, nggak ada takdir Allah yang sia-sia, nggak ada, semuanya baik. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, jangan kau kira aku menciptakan sesuatu itu main-main, nggak ada Allah mah. Kok saya dibikin bangkrut sih ya Allah, kok saya dibikin sakit sih ya Allah, anak saya baru 3 tahun, mana satu-satunya, mana dipengen-pengen kok dimatiin sih. Nggak ada saksi buat Allah, nggak ada. Semua ketetapan takdir Allah itu mengandung hikmah dan rahasia, juga kebaikan buat hambanya. Jadi pada dasarnya memang gak ada takdir buruk, gak ada. Semua takdir itu baik. Maka kenapa orang ikhlas selalu menerima berbagai takdir-takdir Allah, mau yang baik, mau yang buruk. Cuma 2 ya takdirnya ya, takdir baik dan takdir buruk, hidup dan mati. Di Qur'annya begitu. Tapi nanti kalau di dalam kehidupannya mah nanti kita rinci ya. Kalau dalam dagang untung rugi, berarti begitu ya. Kalau dalam rumah tangga harmonis sama apa berarti? Rumah tangga kamu harmonis, berarti lawannya apa tuh? Berantakan. Kalau anak kita nurut sama ngelawan, nah gitu ya. Tetangga baik sama tetangga julid. Nah udah begitu deh ya. Nah itu cuma 2 aja takdir. Kalau nggak sakit sehat, kalau nggak hujan panas, kalau nggak siang malam, kalau nggak rame sepi. Udah begitu aja takdir mah, udah nggak ada lagi yang lain gitu ya. Udah segitu-gitu. Kalau nggak tawa nangis, udah takdir mah segitu aja. Anak kadang nurut kadang melawan, bini kadang baik kadang ngelawan. Udah gitu aja takdir. Cuma 2, takdir baik, takdir buruk. Terima dua-duanya karena dua-duanya adalah kebaikan. Mana kebaikannya? 1, takdir baik. Bagaimana sikap kita supaya takdir baik jadi kebaikan? Sikapnya gimana? Kalau dikasih nikmat, dikasih sehat, itu kan takdir baik. Dagang untung rame, itu kan takdir baik. Itu takdir baik. Kalau pengen jadi kebaikan, sikap kita harus gimana? Syukur, ya kan ya? Kasih sehat, syukur. Sehatnya baik, syukurnya jadi kebaikan. Maka baik, takdir Allah itu baik berarti ya. Kedua, kalau dikasih takdir buruk, dikasih sakit,
dikasih anak ngelawan, temen jahat-jahat, jolim-jolim, itu takdir pahit semua tuh. Supaya jadi kebaikan, takdir buruk itu gimana? Sikapnya dengan apa? Sabar. Sabar, ya. Maka itu nggak ada takdir Allah yang buruk, semuanya juga baik kalau kita nyikapinya benar. Takdir baik sikapi dengan syukur, takdir buruk sikapi dengan sabar. Maka doanya Robbi auji'ni an askuro nikmatakallati. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur atas semua nikmat-Mu. Yang kedua, Robbana aprik alaina sobro. Ya Allah, limpahkan rasa sabar kepadaku. Udah, karena hidup kita nggak lepas dari syukur, sabar, syukur, udah. Gitu. Semua takdir akan menjadi baik. Terakhir, tingkat sabar yang paling tinggi dan ini menjadi lebaran para arifin adalah wal mahabbatu lil ibtila. Selalu cinta terhadap bala, terhadap ujian, terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu tingkat sabar paling tinggi dan ini menjadi lebarannya para arifin. Dikasih balai, dikasih musibah, mereka bukan berkeluh kesah, mereka bukan malah marah-marah, mereka bukan segala macam yang tidak dibenarkan oleh agama, tapi mereka malah punya timbul rasa cinta, rasa suka kepada Allah terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka itu menjadi kebahagiaan lebaran bagi para arifin. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya nggak dikasih sakit, capek hidup saya. Ini kayak saya. Secara nafsu ya, secara emosi ya, ini kan masih lebaran ya. Orang yang mau lebaran dia kan belum beres ya. Abah Aib nge-WA, Abah Aib, Pak Ustadz, besok ngaji nih kayaknya nih Kamis nih. Secara emosi ya, aduh ya bah, jangan ngaji dulu ya, masih lebaran ya. Ini kan hari ini ada yang mau datang bah, mau lebaran nih, jamaah saya nih ya. Tapi ini perintah, ini takdir, kan gitu ya. Padahal secara emosi kita pengennya ngikutin nafsu mah, kan gitu ya. Tapi sekali lagi, ini disebutnya takdir. Siap bah, siap. Kita ngaji bah. Berangkat dah lebaran gitu ya. Ngaji kita ngaji, nggak apa-apa ngaji. Ini namanya sesuatu yang menurut kadang kata kita ya, kalau kita nggak enak kan gitu ya. Tapi kan tidak ada keburukan di setiap takdir yang Allah berikan, kan gitu. Kenapa saya sekarang disuruh ngaji sama Abah Aib? Kenapa coba? Kenapa saya disuruh ngaji sekarang? Kenapa saya sekarang disuruh ngaji coba? Penyebabnya apa coba? Satu doang ya? Karena saya sehat. Coba kalau saya kasih tahu, bah maaf bah, saya lagi sakit bah, ini lagi di impus di rumah sakit nih berarti Bah Aib bakal maksa saya nggak suruh ngaji? Nggak. Artinya apa? Orang kalau dikasih sakit berarti disuruh apa? Istirahat. Kalau sehat kayak begini, astagfirullah, lebaran belum habis udah suruh ngaji. Tega banget kan ya. Gara-gara apa ini? Gara-gara badan saya sehat. Coba kalau dikasih sakit, nggak ada yang berani ngeganggu kan ya. Ya udah Mas, istirahat aja, nah, kan gitu ya. Artinya sakit buat kita, takdir pahit buat kita sebetulnya kebaikan kalau kita bisa memodifikasi setiap takdir itu dilihat dari sudut pandang yang lain. Kayak angka 6 dan angka 9. Angka 6 sama angka 9 gedean banyak nilainya 9. Tapi kalau dilihatnya dari sini, angka 9 itu jadi angka 6. Kalau dilihatnya dari belah sini kan ya, angka 6 nih taruh di meja, angka 6 taruh di meja ini. Saya lihat dari sini nih, angka 6. Tapi kalau saya pindah dari situ ya, saya jadi ngelihatnya angka 9. Begitulah cara melihat takdir Allah, takdir Tuhan. Jangan dilihat dari sudut pandang yang satu aja, jangan. Karena Allah punya 1000 cara sudut pandang untuk merubah takdir yang buruk itu menjadi kebaikan bagi hambanya. Kalau sakit cuman kita anggap itu penyakit, ya udah, capek kita, stres kita. Tapi kalau dilihatnya kayak tadi, untung saya sakit. Coba kalau saya sehat disuruh ngaji sama Abah Aib, untung saya sakit. Kan gitu ya. Jadi istirahat saya. Berani apa istri ngebangunin kalau lagi sakit suruh ngaji? Enggak.
Udah biarin, tidur bi, tidur. Makanan dianterin kan gitu ya. Coba kalau sehat, ini nyarap aja bisa nggak keburu hari ini kan gitu ya. Nggak bisa keburu, gara-gara sehat. Lagi dagang, maju-maju, bangkrut, ketipu sama temen, pahit. Kata kita kan pahit ya. Sial kan gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu, stres. Padahal masih ada 1000 sudut pandang Allah yang Allah siapkan agar itu kepahitan menjadi kebaikan. Nah ini cara pandang sudut para arifin. Urudul pakoti ayadul muridin. Bahwa setiap musibah bala yang diberikan oleh Allah menjadi hari lebaran bagi dirinya. Ini PR buat kita supaya bagaimana kebahagiaan dan pastinya kebijaksanaan kita dalam menyikapi setiap takdir, terutama takdir yang buruk menurut versi kita, menjadi kebaikan buat kita. Nah, itu mungkin para jamaah, alhamdulillah jam 11 lewat 7 lebih 7 menit gitu ya. Kita bisa mengisi pengajian